Shalom, selamat hari Natal. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi kita yang tertulis di Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat 47. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa karena kebaikan Tuhan yang menyertai kami setiap hari dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, tuntun kami, ajari kami supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis di Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini adalah nyanyian pujian Maria. Pujian sebagai ekspresi sukacitanya sebab Tuhan telah memilihnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang membuat orang bergembira. Misalnya ada orang yang bergembira karena usahanya maju. Ada orang yang bergembira karena penghasilannya bertambah, gajinya naik, jabatannya naik, anak-anaknya berhasil. Dan ada juga orang yang bergembira karena bisa berlibur bersama keluarga seperti pada libur Natal ini. Namun dalam nats ini kegembiraan Maria sungguh berbeda. Kegembiraan Maria bukan karena kegembiraan karena hal-hal eksternal yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi kegembiraan Maria adalah karena Tuhan memilih dia. Maria berbahagia menjadi anak Tuhan, mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus meski dia sendiri dalam posisi virgin dan sedang bertunangan dengan Yusuf pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang sulit yang dialami oleh Maria sebab harus mengandung dan melahirkan dalam posisi virgin, belum menikah, maka tentunya peristiwa ini adalah beban yang sangat berat bagi diri Maria. Tetapi yang sangat mengesankan adalah Maria menghadapi semua cobaan itu dengan tulus dan rela. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimanakah caranya supaya kita mampu memuliakan Tuhan dan bergembira ketika kita berada dalam kondisi sulit seperti Maria di sini. Kata kuncinya adalah iman. Maria mampu bergembira dan memuliakan Tuhan dalam posisi sulit adalah karena imannya. Itu tampak dari ungkapan Maria, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria bergembira karena imannya bahwa Allah adalah juru selamatnya. Dan peristiwa kelahiran Yesus telah meneguhkan apa yang menjadi keyakinan iman dari Maria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah merayakan Natal. Kita berbahagia karena dapat merayakan Natal dan mengunjungi kerabat kita. Kita bergembira karena sudah bisa merayakan Natal bersama jemaat di gereja meski masih dalam jumlah yang terbatas. Mungkin ini adalah Natal pertama yang kita rayakan bersama-sama keluarga kita dalam situasi pandemi. Namun mungkin ada juga dari beberapa di antara kita yang merayakan Natal tanpa kehadiran suami atau tanpa kehadiran istri karena terpisah oleh jarak. Mungkin karena pekerjaan. Mungkin ada juga yang merayakan Natal tanpa kehadiran orang tua atau orang tua tanpa kehadiran anak-anaknya. Mungkin ada juga yang melewati Natal dengan beban pergumulan berat. Apapun itu.
Firman ini mengingatkan supaya pergumulan hidup jangan sampai merampas sukacita kita. Sama seperti Maria yang mengalami pergumulan berat waktu itu, tetapi dia mampu tetap bergembira karena imannya kepada Allah, Juru Selamatnya. Allah adalah Juru Selamat kita. Allah adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Tentu kita percaya bahwa Allah juga mengerti akan setiap pergumulan kita. Allah peduli kepada kita. Bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapi persoalan hidup kita. Bersama Tuhan, stres, cemas, khawatir, pesimis, rasa takut akan hilang. Firman ini menguatkan kita agar kalau kita menghadapi persoalan hidup, kita harus terus-menerus tinggal di dalam Tuhan supaya kita mampu bergembira. Bersama Tuhan Allah, kita akan seperti Maria, menerima setiap pergumulan dengan pasrah dan hati pun akan gembira. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bawa berita sukacita ini kepada siapapun yang sedang menghadapi pergumulan pada saat ini. Ingatkan mereka akan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa yang mereka alami dan kita alami. Ingatkan mereka akan kehadiran Allah dan kiranya sukacita surgawi terus-menerus melingkupi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan ini. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini supaya tetap memiliki hati yang gembira karena Tuhan adalah penyelamat kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Berkati kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.